Itu naif. Dan dibaca sekarang Bung Karno salah. Karena tapi waktu itu orang mau mendirikan negara Indonesia, tentunya percaya bahwa negara ini bagus, tidak akan menculik, tidak akan membicarakan orang berulang tahun tanpa pengadilan, tidak akan korupsi dan sebagainya. Itulah sebagian mereka percaya bahwa kemerdekaan adalah jembatannya, bahwa semuanya gemilang, licin dan bagus. Pada dalam perjalanannya kemerdekaan kita semua dan negara itu tidak bisa menjadi makhluk korupsi. Jadi kalau kecurigaan pada negara itu ada sahnya, karena ternyata negara pernah melakukan penzaliman atau atas nama negara. Nah sekarang ada debat mengenai nilai dan bukan. Negara penting, pasar harus dikendalikan, betul semua. Cuma ini kan juga berbicara dari satuan-satuan besar. Pasar seolah suatu satuan besar yang sempurna bagi kaum yang percaya pada pasar. Bagi orang yang percaya pada negara sosialis atau etatis, negara yang yang sempurna, tidak ada cacatnya. Tapi kan kita tahu bagaimana ngurus SIM, bagaimana kita ngurus izin perizinan apa bisnis atau apalah KTP. Itu kan wakil-wakil negara mengurus itu. Dan bahwa negara berhenti dan sekaligus hadir ketika kita berhubungan dengan birokrasi, ketika kita menyogok. Ketika negara meminta sogok, alat negara meminta sogok, negara berhenti. Dia menjadi privat. Jadi negara di mana? Nah, tapi pada saat yang sama negara dibawa juga oleh orang yang minta disogok karena kuat kan. Jadi dikotomi antara negara dan pasar ini di dalam birokrasi seperti kita itu masih harus persoalan. Negara yang dimaksudkan yang kadang ini dibicarakan dalam perdebatan sekarang itu negara yang dibayangkan oleh Hegel, sangat idealistis. Marx bagus bahwa negara itu adalah mewakili kepentingan kelas yang berkuasa, apapun kelasnya. Negara bukan sesuatu yang suci, yang netral dari semuanya. Dan lucunya adalah bahwa orang yang percaya pada intervensi negara dan itu orang-orang yang mengaku Marxis, padahal mereka sebenarnya Hegelian. Artinya dengan kata lain itu memang cita-cita dari modernisasi bahwa birokrasi akhirnya menjadi netral. Tapi di Indonesia ini belum tercapai. Dan kita mengalaminya bahwa kita tidak bisa percaya begitu saja untuk negara akan melayani kita. Kalau kita masih bisa nyokok bahwa birokrat melakukan privatisasi dari kekuasaan. Bahwa negara berhenti ketika kita harus mengurus izin-izin. Maka itu, marilah kita lebih jernih dalam diskusi mengulik dan sebagainya, supaya kita jangan terjebak pada istilah-istilah yang mempesona, tapi tidak kita telah ke dalam. Nah, kan apakah saya menjawab atau menyimpang? Nah, keberatan kan menyimpang. Ya, ada bapak dari luar tadi yang mengajukan tangan yang ini. Mas Anta, bapak yang berdiri di dekat bentukan. Terima kasih, Mas Gun. Tadi Mas Gun mengutarakan bahwa Bung Karno itu menyatakan kemerdekaan itu jembatan emas. Saya kira interpretasinya yang beda dengan saya. Mas Gun menginterpretasikan bahwa jembatan emas itu oleh Bung Karno diibaratkan kemerdekaan yang sangat mudah nanti kita masuki, suatu hal yang sangat mulus akan dilalui. Tapi interpretasi jembatan emas itu saya pikir bukan itu interpretasinya Bung Karno, bahwa suatu jalan yang memang akan kita jalan yang sangat penting, jalan yang sangat berharga, jangan sangat luar biasa pentingnya buat rakyat Indonesia, dengan menyadari bahwa di depan itu banyak kendala-kendala yang luar biasa. Sebab kita tahu kemudian pidatonya menjebol dan membangun, dan banyak harus dijebol. Jadi tidak dalam pengertian bahwa jembatan emas itu adalah sesuatu jalan yang sangat mulus, sangat mudah kita melewati perjuangan untuk mencapai kemerdekaan yang penuh. Nah, itu satu. Yang kedua,
tentang interpretasi dalam buku Nyanyian Sunni dari Abraham, bahwa barangkali saya kurang pendapat, andai kata baiknya Mas Gun melanjutkannya bahwa manusia itu tidak di dalam ukuran keterangan yang sekarang ada, seperti tadi katakan itu jangan tapi manusia itu lebih daripada itu, dan pengertian keterangan-keterangan pada waktu itu, waktu di dalam masa pra menulis, ialah keterangan-keterangan bahwa manusia ini berada dalam lingkungan humanisme tertentu. Keterangan-keterangan tentang manusia itulah yang sebenarnya dilawan oleh Trump. Humanisme bagi kita barangkali adalah humanisme kerakyatan. Bagaimana pendapatmu? Kayak ekonomi kerakyatan gitu ya. Humanisme kerakyatan. Ya. Bagaimana pendapat Mas Trump tentang humanisme kerakyatan ini menurut versi Mas Gun? Nama Pak, nama. Oh, nama. Toga Tambunan. Saya jawab ya. Sebentar, yang ketiga, yaitu Stalin. Ini tadi Mas Gun mengutarakan dia sebagai seorang yang garis sosialis ya. Nah, barangkali Mas Gun tahu bahwa Stalin itu mantan pastor. Tatkala dia bertemu dengan seseorang, ditanya, nanti kalau Stalin meninggal, apa percaya dengan Tuhan? Ya, kalau memang ada, ya saya nggak rugi kan? Nah, artinya humanisme seperti itu humanisme yang bagaimana itu? Nah, yang keempat, atau saya kira, artinya pendapat saya adalah tentang humanisme itu tidak berada dalam ruang maya. Humanisme itu berada dalam ruang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu mesti berada pijakannya mana. Kalau humanis berbagai macam versi terdapat, saya kira hal yang wajar. Yang penting ialah setiap humanisme itu diberikan kesempatan berbicara, menjadi hasanah, menjadi kekayaan berpikir kita, sehingga tiap orang nanti melihat mana yang lebih cocok, mana yang lebih memberi maslahat kepada masyarakat. Humanisme saya kira berada pada tingkat-tingkat tertentu perkembangan masyarakat dan berkaitan dengan soal struktur basis kehidupan masyarakat sendiri. Di sekolah di Jambi, anak-anak yang ini orang-orang yang terbelakang itu, yang mereka nggak tahu humanisme gimana sebenarnya yang mereka perlukan. Yang mereka tahu ialah kalau sekolah itu jangan diatur jam sekolahnya, karena perlu membantu anak-anak, membantu orang tuanya. Tapi saya nanti ada kesempatan, baru saya belajar. Nah, jadi humanisme itu selalu tidak berada di ruang maya, itu berada pada konkret, ada pijakan basis ekonominya. Baik, terima kasih. Tadi mengenai jembatan, memang ini masalah metafor biasa. Bung Karno mengatakan jembatan emas dan Anda mengatakan bahwa itu tidak berarti mulus. Kenapa nggak disebut jembatan Ancol? Ini mereka adalah jembatan Ancol. Jembatan merah atau jembatan lima itu yang disebut. Ya, masalahnya memang tafsir oke lah. Tapi problemnya adalah bahwa ada optimisme yang berlebihan yang bisa dimengerti dari para pemimpin kita sampai tahun sampai mungkin sampai sekarang, tapi pada masa-masa sampai pertengahan abad 20. Nah, ada semacam YouTube yang sifat hidup yang dalam pemikiran humanisme ini, dan ini yang menyebabkan kadang-kadang terjadi distorsi. Karena kita percaya bahwa masyarakat yang sempurna itu akan terjadi, segala hal bisa dikorbankan. Itu utopianisme yang terjadi, yang juga dialami, yang dipraktikkan oleh Stalin, yang kemudian dipraktikkan oleh orang agama. Dengan kita tidak berasumsi bahwa masyarakat tidak pernah sempurna. Yang sempurna itu juga kalau pesawat berhenti dan sempurna. Yang lain tidak sempurna. Jadi dengan kata lain, ada jembatan emas bagian dari YouTube yang kantor watak YouTube yang
oke, bisa dimengerti dan bisa diterima, tapi